Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar 8 ucapan bahagia Tuhan Yesus yang disampaikan pada waktu dia berkhotbah di bukit. Saudara-saudara perlu ketahui bahwa khotbah di bukit tidak disampaikan Tuhan Yesus pada satu kesempatan, tetapi di beberapa kesempatan. Dan khotbah-khotbah ini kemudian dikumpulkan oleh penginjil Matius dan juga penginjil Lukas, lalu dirangkumkan ke dalam Matius pasal 3, 4, Matius pasal 5, 6, dan 7, dan Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Nah, saudara-saudara, untuk yang pertama, seri yang pertama ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Ini adalah ucapan bahagia yang pertama. Nanti saudari Nini akan bantu saya membaca Alkitab. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudara, kita mendengar ucapan bahagia yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Siapa yang dimaksud dengan orang miskin di dalam ayat ini? Pasti bukan miskin secara materi. Karena kalau miskin secara materi, berarti orang yang miskin secara materi, mereka adalah orang yang berbahagia dan mereka orang yang empunya kerajaan Allah. Sebaliknya, orang yang kaya secara materi, mereka tidak berbahagia dan mereka tidak memiliki kerajaan Allah. Jadi saudaraku, ini pasti bukan bicara tentang miskin secara materi. Lalu miskin secara apa, saudara-saudara? Nah, untuk mengetahui hal ini, kita perlu melihat terjemahannya dalam bahasa asli, bahasa Yunaninya. Saudara-saudara, ayat ini dalam bahasa Yunaninya dituliskan demikian. Makarioi oi tokoi to pneumati. Makarioi ini dari kata makarios, artinya Tuhan berkenan memberkati. Itulah sebabnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris blessed. Jadi saudara-saudara, makario ini adalah diberkati karena Tuhan berkenan kepada orang itu. Ini yang membuat orang itu berbahagia. Nah, oi ptokoi ini adalah are the poor. Orang-orang miskin are the poor to pneumati, in spirit. Jadi sebenarnya ayat ini terjemahannya yang benar adalah blessed are the poor in spirit. Diberkatilah orang yang miskin di dalam roh. Apa yang dimaksud dengan miskin di dalam roh? Saudara, miskin dalam roh sebenarnya adalah sebuah sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan, maka kita akan berbahagia karena kita diberkati Tuhan dan kita akan memiliki kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana sih sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan itu? Yang pertama, saudara, sikap hati yang miskin itu adalah sebuah sikap hati bahwa saya merasa bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan saya harus bergantung kepada Tuhan sehingga saya menjadi seseorang. Tapi tanpa Tuhan maka saya bukan siapa-siapa. Jadi ini sikap hati tanpa Tuhan
Saya bukan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa saya banggakan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa saya megahkan di hadapan Tuhan karena saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tetapi dengan perkenanan Tuhan, saya menjadi seseorang yang berharga di mata Tuhan. Tapi tanpa perkenanan Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Ini sebuah sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan. Perlu saudara ketahui bahwa kata ptokoi ini dari kata ptokos itu punya pengertian miskin, benar-benar miskin. Tidak punya apa-apa. Miskin yang sangat melarat sehingga butuh bantuan orang. Itu ptokos. Ada satu kata miskin lagi dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan juga dalam kata miskin, yaitu penes. Penes ini adalah miskin tapi masih memiliki sesuatu. Misalnya dia miskin tapi dia masih bisa makan sehari sekali. Itu penes. Atau dia miskin tapi dia masih punya sepeda sehingga kemana-mana masih bisa naik sepeda. Itu penes. Tetapi kalau dia miskin sampai tidak bisa lagi makan sehingga butuh bantuan orang, itu namanya ptokos. Nah, kata ptokos inilah yang digunakan di dalam ayat ini. Miskin, benar-benar miskin di dalam roh. Artinya memang ini sebuah sikap hati bahwa tanpa Tuhan saya benar-benar bukan siapa-siapa. Ini sebuah sikap hati yang miskin. Dan saya berharap semua kita harus punya sikap hati seperti ini. Kalau saudara belajar dalam Lukas pasal 18, Tuhan Yesus kasih perumpamaan 2 orang yang datang ke bait Allah. Satu orang adalah pemungut cukai. Kita tahu pemungut cukai adalah orang yang sangat berdosa. Pada waktu itu dianggap sebagai calon penghuni neraka. Lalu orang kedua adalah orang Farisi. Orang Farisi ini adalah seorang rohaniawan. Dia penjaga hukum Taurat. Dia melakukan hukum Taurat dan dihormati oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi ternyata yang dibenarkan oleh Tuhan, yang pulang waktu dia pulang dari bait Allah dan dibenarkan oleh Tuhan, bukan orang Farisi, tetapi adalah pemungut cukai. Kenapa Tuhan membenarkan pemungut cukai itu? Bukan karena dia setuju dengan perbuatan pemungut cukai yang memeras orang, jelas bukan itu. Tetapi karena pemungut cukai itu punya sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan, yaitu merasa bukan siapa-siapa, merasa tidak layak dan butuh bantuan Tuhan, tergantung kepada anugerah Tuhan untuk dilayakan. Nah, sikap hati inilah yang perlu kita miliki setiap kali kita datang kepada Tuhan, di dalam ibadah kita, di dalam doa kita, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, saat kita sedang bersekutu dengan Tuhan, kita harus punya satu sikap hati, saya ini bukan siapa-siapa. Saya sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhanlah saya dilayakkan. Saudara-saudara, sikap hati bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Ini juga membuat kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Merasa lebih hebat dari orang lain. Merasa lebih kudus dari orang lain. Merasa lebih dipakai dari orang lain. Tapi kita merasa bahwa yang lain lebih daripada kita. Ini sebuah sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan. Contohnya Paulus. Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 15 ayat 9 berkata begini. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina. Karena aku yang paling hina dari semua rasul. Dari semua rasul. Paulus tidak berkata aku yang paling hebat dari semua rasul. Tapi dia berkata aku yang paling hina dari semua rasul. Terus? Bahkan tidak layak disebut rasul.
bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab aku telah menganiaya jemaat. Saudara, Paulus dia punya sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Padahal kita tahu prestasi Paulus luar biasa. Bayangkan 2/3 dari buku Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dia juga banyak sekali merintis gereja di abad pertama. Gereja Galatia, gereja Korintus, gereja Filipi, gereja Efesus. Itulah gereja-gereja yang rintis dalam pelayanan Paulus. Dan dia melahirkan banyak sekali pemimpin-pemimpin rohani pada waktu itu. Timotius, Titus, Epafroditus, orang-orang yang hebat-hebat dilahirkan lewat pelayanan Paulus. Tapi coba lihat Paulus, dia tidak merasa dirinya hebat, dia tidak merasa dirinya luar biasa, tapi dia merasa dirinya yang paling tidak layak, paling berdosa. Ini sikap hati yang miskin. Dia tidak merasa sombong, tapi dia merasa rendah hati. Beda dengan orang Farisi. Coba kita lihat orang Farisi itu, kenapa sampai dia ditolak oleh Tuhan. Dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua Ya orang Allah, lain." aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Dia mulai meninggikan dirinya. Coba lihat. Terus? Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Dia merasa lebih kudus dari orang lain. Saudara, inilah yang membuat kenapa Tuhan menolak dia. Karena dia merasa kaya dalam roh. Dia merasa kaya di hadapan Tuhan. Dia merasa dia tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Beda dengan pemungut cukai, dia merasa miskin di hadapan Tuhan. Dia butuh anugerah Tuhan, dia butuh dilayakkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan membenarkan dia. Sikap ini harus kita miliki, saudaraku. Sebuah sikap yang rendah hati perlu kita miliki. Nah, kenapa kita harus rendah hati dan merasa orang lain lebih daripada kita? Jangan merasa kita lebih dari orang lain. Kenapa, saudaraku? Karena di dalam Lukas 14 ayat 11 firman Tuhan berkata begini. sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan Terus? barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau kita merendahkan diri, justru kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan kita sudah lihat banyak sekali kejadian-kejadian bagaimana Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati dan Tuhan mengangkat orang yang rendah hati. Kalau saudara punya sikap hati bukan siapa-siapa, sebuah sikap hati miskin di hadapan Tuhan, nah nanti suatu hari saudara akan diangkat oleh Tuhan. Saudara akan memiliki kerajaan Allah. Tapi kalau saudara merasa saudara seseorang, saudara punya prestasi, saudara orang yang luar biasa, lebih hebat dari orang lain, justru nanti saudara akan direndahkan oleh Tuhan. Saudara ingat peristiwa Raja Hizkia? Raja Hizkia ini tadinya sudah divonis mati. Saudara, dia sudah divonis dijatuhkan hukuman, dia akan dicabut nyawanya pada hari itu. Tapi kemudian Hizkia dia doa sama Tuhan, mohon anugerah Tuhan. Dan Tuhan kemudian memperpanjang usianya 15 tahun. Ini anugerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada Hizkia. Tapi sayang, setelah Hizkia diperpanjang usianya, bukannya semakin dekat sama Tuhan, bukannya menjadi orang yang rendah hati, tapi dia menjadi orang yang sombong. Satu hari ketika ada utusan Raja Babel datang ke kerajaannya, dia memperlihatkan seluruh kekayaannya, seluruh ruangan-ruangan di istana kepada utusan Babel ini. Saudara, dia menyombongkan dirinya. Dia ingin supaya semua orang memuji dia. Dia ingin supaya semua orang merasa dia orang yang hebat. Tapi akibatnya apa? Saudara, dia buka rahasia justru untuk orang-orang Babel. Dan akibatnya justru dia dikalahkan, dihancurkan oleh orang Babel. Ketika kita menyombongkan diri, maka Tuhan nanti akan merendahkan kita. Nah, orang-orang
yang punya sikap hati miskin di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang selalu merendahkan hati mereka dan mereka tidak pernah akan meninggikan diri mereka. Saudara ingat dengan Raja Nebukadnezar. Satu hari Raja Nebukadnezar, Raja Babel, dia melihat kota Babel yang besar itu. Dan dia merasa hebat. Dia berkata begini, karena kekuatan tanganku lah ku bangun kota yang besar itu. Saudara, dia lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepadanya untuk membangun kota Babel. Karena kesombongannya itu, hari itu Tuhan membuat Nebukadnezar menjadi gila. Dia harus tinggal di belantara, rambutnya tidak dipotong, kukunya tidak dipotong seperti cakar elang. Dia menjadi gila. Kapan dia dipulihkan oleh Tuhan? Ketika dia bertobat, ketika dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dia dipulihkan kembali oleh Tuhan. Saudara, padahal Nebukadnezar ini bukan anak Tuhan, tapi Tuhan juga memperlakukan dia seperti orang percaya. Jadi kalau saudara orang percaya dan saudara meninggikan diri, pasti Tuhan nanti akan merendahkan saudara. Untuk apa Tuhan merendahkan saudara? Sebenarnya untuk kebaikan saudara. Supaya saudara kembali memiliki spirit, memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, sikap hati yang kedua, orang yang miskin dalam roh atau orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah sikap hati yang merasa tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Sebuah sikap hati bahwa tanpa Tuhan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Bahwa saya membutuhkan Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, saya tidak bisa bikin apa-apa. Saudara lihat kereta api, gerbong kereta api itu bisa mengangkut penumpang yang banyak, memuat beban yang besar selama roda kereta api itu ada di dalam rel kereta api. Tetapi ketika roda besi itu dia berada di luar rel kereta api, maka gerbong itu tidak akan bisa mengangkut penumpang satu pun. Kenapa? Karena dia ada di luar rel kereta api. Tapi ketika roda besi itu ada di atas rel kereta api, maka gerbong itu bisa berjalan kembali dan bisa mengangkut berapapun banyak penumpangnya. Saudara, demikian juga kita. Selama kita ini ada di dalam Tuhan, maka kita ini akan bisa melakukan banyak hal. Tetapi ketika kita ada di luar Tuhan, maka sedikit pun kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Nah, sikap hati ini harus kita miliki. Sayangnya ada banyak orang, dia merasa kalau dia di luar Tuhan, dia bisa bebas. Dia bisa melakukan banyak hal. Tapi justru ketika dia ada di luar Tuhan, dia mengalami kehancuran. Kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Without Christ, we are nothing. Tanpa Kristus, kita adalah orang yang tidak punya apa-apa. Saudara-saudara yang kasih, dalam Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus mengajar tentang pokok anggur. Nah, coba kita perhatikan apa kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Puji Tuhan. Terus? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudara, kita ini adalah ranting, carang daripada pokok anggur itu.
Dan apa yang bisa dilakukan oleh ranting kalau dia di luar pokok anggur? Ranting hanya bisa berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu selama dia tercangkok di atas pokok anggur itu. Tapi ketika ranting tercabut, maka matilah ranting itu. Demikian juga kita. Kita ini harus selalu ada di dalam Tuhan. Tercangkok di dalam Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan bisa melakukan banyak hal. Nah, orang yang punya sikap hati yang miskin, dia akan selalu merasa butuh Tuhan, akan selalu ada di dalam Tuhan, sehingga dia bisa melakukan banyak hal. Tanpa Tuhan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita? Ini bicara tentang kita membangun relasi dengan Tuhan. Bicara tentang kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa kita. Melalui, saudaraku, pujian penyembahan kita. Melalui bersekutu kita dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui saat teduh kita bersama Tuhan. Itu kita membangun relasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang miskin dalam roh, dia akan selalu membangun relasi itu. Dia punya saat-saat doa bersama Tuhan. Dia punya saat-saat teduh bersama Tuhan. Dia punya saat memuji, menyembah Tuhan, saat beribadah dengan Tuhan. Karena kalau dia menghilangkan itu semuanya, dia merasa tidak berdaya. Dia seperti orang yang petokos, yang sama sekali melarat, tidak punya apa-apa. Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, dia berkata begini, kalau saya berdoa kurang dari 3 jam sehari, maka saya akan gentar menghadapi kehidupan ini. Coba lihat, kalau dia berdoa kurang dari 3 jam, dia akan merasa gentar menghadapi dunia ini, menghadapi pergumulan-pergumulan dunia ini. Kira-kira saudara berdoa sehari berapa kali? Saudara-saudara, orang yang miskin dalam roh, dia akan selalu membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doanya saat pribadinya dengan Tuhan. Yesus, kita tahu seorang yang luar biasa. Tetapi lihat, Yesus di dalam pelayanannya juga butuh relasi dengan Bapaknya. Dan Yesus membangun relasi dengan Bapaknya melalui doa. Firman Tuhan berkata begini, di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Coba kita baca ayatnya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Untuk apa? Untuk berdoa. Untuk membangun relasi dengan Bapaknya di surga. Yesus saja punya jam-jam doa untuk bangun relasi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita adalah orang-orang yang punya jam-jam doa dengan Tuhan? Nah, orang yang miskin dalam roh, maka dia tidak akan berani menghadapi kehidupan ini. Dia tidak akan berani menjalankan hidupnya pada hari itu sebelum dia memulainya dengan membangun relasi dengan Tuhan. Sebelum dia tercangkok dengan Tuhan. Nah, membangun relasi dengan Tuhan bukan hanya melalui doa, tapi juga dengan saat teduh kita, saat kita merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab kita harus suka kita baca. Kita harus suka merenungkannya. Kita bukan hanya baca, pelajari, merenungkan, tapi kita juga harus suka mempraktekkannya. Dengan demikian kita ada di dalam firman, firman ada di dalam kita. Dan kalau kita ada dalam firman, firman ada dalam kita, maka kita akan dapat melakukan banyak hal. Tapi di luar firman, di luar Tuhan, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ada seorang penginjil terkenal namanya Smith Wigglesworth. Ini penginjil pada awal tahun 1900-an.
Dia tadinya adalah seorang tukang perbaiki leden. Tapi kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, dia menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dia tidak sekolah Alkitab. Dan sejak hari pertama dia dipanggil Tuhan, maka yang dia baca setiap hari hanya Alkitab. Dia tidak sekolah Alkitab, tapi tiap hari dia belajar Alkitab. Tiap hari baca Alkitab. Sehingga dia diberi julukan The Man of One Book. Manusia satu buku. Kenapa? Karena hanya Alkitab yang dia baca tiap hari, dia baca tiap hari. Saudara, dan itu membuat dia menjadi seorang yang bisa melakukan banyak hal. Itu membuat dia menjadi seorang yang powerful. Itu membuat dia menjadi seorang yang berbuah-buah lebat. Pelayanannya sangat memberkati. Dan pelayanannya itu diikuti oleh banyak mujizat-mujizat. Ada ribuan orang sakit yang disembuhkan lewat pelayanan Smith Wigglesworth. Bahkan dia mendoakan puluhan orang mati dan orang mati bangkit kembali. Luar biasa saudaraku. Bukan hanya itu, kadangkala saudaraku ketika dia mau memimpin sebuah KKR kesembuhan ilahi, orang-orang sudah berkumpul di ruangan di aula dan si Smith belum datang tapi orang sudah banyak berkumpul di ruangan, dan ketika Smith dia muncul, dia berjalan dari pintu menuju ke panggung saudaraku. Dalam perjalanan menuju ke panggung di dalam ruangan itu orang-orang mulai mengalami kesembuhan hanya karena tersentuh saja oleh saudara-saudaraku angin ketika dia lewat. Itu mujizat terjadi. Ini orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena dia bersatu dengan firman Tuhan. Dia ada di dalam Tuhan. Dia miskin dalam roh. Dia miskin di hadapan Tuhan. Dia merasa tidak bisa apa-apa kalau dia tidak bersatu dengan Tuhan. Saudara, kita harus memiliki sikap hati seperti ini kalau kita ingin berbuah lebat. Menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita, kita tidak akan mampu mengatasinya kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan. Menghadapi tekanan-tekanan hidup, tekanan penyakit, tekanan-tekanan rumah tangga, kita tidak akan mampu menghadapinya kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, milikilah sikap hati yang seperti ini. Sikap hati, tanpa Tuhan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Yang ketiga, miskin di dalam roh atau miskin di hadapan Tuhan adalah sebuah sikap hati bahwa tanpa Tuhan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kuasa, saya tidak punya keselamatan, saya tidak punya kemerdekaan, saya tidak punya karunia-karunia, saya tidak punya talenta, saya tidak punya buah-buah tanpa Tuhan. Ini sebuah sikap hati yang miskin. Itulah sebabnya saya bergantung kepada Tuhan. Supaya di dalam Tuhan saya bisa punya apa-apa. Di dalam Tuhan saya bisa punya bakat. Saya bisa punya karunia. Saya bisa punya buah. Saya bisa punya saya bisa punya urapan, saya bisa punya kuasa, dan itu semuanya hanya ada di dalam Tuhan. Nah, tanpa Tuhan saya jadi lemah. Tanpa Tuhan saya jadi miskin semiskin-miskinnya, tapi dengan Tuhan saya diperkaya. Ini sebuah sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang miskin di hadapan Tuhan, kalau dia diberkati secara materi, maka dia akan berpikir bahwa materi itu terjadi bukan karena kekuatannya, bukan karena kepintarannya, tapi materi itu bisa dia peroleh karena dia ada di dalam Tuhan. Dan dia sangat bergantung
pada berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan dia kaya. Saudara-saudara, tapi orang yang tidak miskin di dalam roh, orang yang kaya di dalam roh, orang yang kaya di hadapan Tuhan, ketika dia punya harta, dia punya materi, maka dia menganggap semuanya itu karena kekuatannya. Semuanya itu karena jerih lelahnya. Semua yang dimiliki itu karena kepintarannya. Itulah sebabnya orang-orang yang seperti ini tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tidak pernah mengembalikannya kepada Tuhan. Semuanya dia pakai untuk dirinya, memuaskan kedagingannya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa semua yang dimiliki itu adalah hasil jerih lelahnya. Beda sama orang yang memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara diberkati Tuhan, punya banyak materi, punya banyak benda, bersyukurlah sama Tuhan. Tapi ingat baik-baik, saudara memiliki materi, saudara memiliki banyak barang dalam dunia ini, itu semuanya adalah karena berkat Tuhan, bukan karena kepintaran dan jerih lelahmu. Ingat baik-baik, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Susah payah tidak menambahinya. Ayat ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang miskin di dalam roh. Tapi orang yang kaya di hadapan Tuhan akan menganggap ayat ini tidak bisa terjadi. Bagaimana saya bisa kaya karena berkat Tuhan? Ini kan saya kaya karena saya pinter, karena saya kerja keras, karena saya banting tulang peras keringat, makanya saya kaya. Saudara-saudara, kira-kira saudara termasuk orang yang mana? Saya berharap saudara memiliki sikap hati seperti ini. Tanpa Tuhan, maka sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Dengan Tuhan, kita akan bisa punya apa-apa. Ini 3 sikap hati yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Dan perlu kita kembangkan mulai sekarang. Supaya apa saudaraku? Supaya kita makarioi. Supaya kita diberkati. Supaya kita berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena kita empunya kerajaan sorga. Kita akan bisa memiliki kerajaan sorga. Saudara-saudara, kerajaan sorga yang dimaksudkan di sini bukan hanya bicara tentang nanti di kerajaan Tuhan, di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya bicara tentang kerajaan nanti, tapi kerajaan sorga juga bicara tentang hari ini di sini. Saudara masih ingat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Datanglah kerajaanmu. Di mana? Di bumi ini, saudaraku. Jadi kerajaan sorga bisa hadir di rumah kita. Kerajaan sorga bisa hadir di dalam kantor kita. Bisa hadir di dalam gereja kita. Dia hadir di bumi ini. Dalam bentuk apa kerajaan sorga hadir di bumi ini? Bukan bentuk negara kerajaan sorganya, bukan itu. Tapi coba lihat beberapa kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan sorga ini. Dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Dan kita bisa menikmatinya di sini, sekarang ini, di dunia ini. Bukan nanti, sekarang ini. Kalau kita memiliki 3 sikap hati ini, kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan hidup di dalam kebenaran. Kita akan mengalami sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, ada banyak orang sekarang sudah kehilangan damai sejahtera. Sudah gak ada sukacita di hatinya. Uangnya banyak, tapi dia gak bisa tidur kalau malam. Uangnya banyak, tapi selalu gelisah, selalu cemas. Di rumah selalu ribut dengan pasangannya.
ribut dengan orang tuanya. Rumahnya bukan lagi seperti sorga, tapi seperti neraka, seperti medan perang. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Kenapa? Karena nggak memiliki 3 sikap hati ini. Kalau saudara memiliki 3 sikap hati ini, saudara akan mengalami itu damai sejahtera, sukacita, hidup di dalam kebenaran. Coba lihat lagi kerajaan sorga yang lain. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Saudara, kita jadi orang yang powerful. Kalau kerajaan Allah hadir di dalam keluarga kita jadi powerful. Iblis, setan, penyakit akan diusir. Kenapa? Karena keluarga kita dipenuhi oleh suasana kerajaan sorga. Ada kuasa di dalamnya. Kalau kerajaan sorga hadir dalam hidup kita, kita menjadi orang yang penuh kuasa Tuhan. Saya sangat percaya orang yang dipenuhi dengan kuasa, orang ini tidak pernah akan diganggu oleh kuasa gelap. Tidak akan diganggu oleh magic. Tidak akan diganggu oleh setan, oleh iblis. Kenapa? Karena kuasa Tuhan melindungi dia. Dan kuasa Tuhan akan mengusir semua kuasa kegelapan itu. Kenapa ada banyak orang Kristen kerasukan setan? Ada orang Kristen kena santet. Ada orang Kristen, saudara-saudaraku, ya dirasuki oleh roh-roh jahat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki 3 sikap hati. Kalau saudara memiliki 3 sikap hati ini, saudara menggantungkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara merasa benar-benar melarat, miskin, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Dan saudara bukan siapa-siapa selain ada dalam Tuhan. Maka saya pastikan saudara akan menjadi orang Kristen yang powerful, yang penuh kuasa. Hari ini kita belajar ucapan bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, sebelum nanti kita akan berdoa, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan saya akan menjawabnya. Silakan Ibu Nini, mungkin ada pertanyaan. Iya, shalom Pak Gembala. Tadi Bapak sampaikan kalau orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi pada kenyataannya sekarang banyak orang yang sombong, yang setiap hari melakukan kejahatan dan juga kadang melecehkan nama Tuhan. Tetapi hidup mereka itu sukses, kaya, dan bahagia. Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang kita melihat kadang-kala ya, ada orang yang sombong, orang yang angkuh, ya, orang yang melawan Tuhan, berontak, hidupnya jahat, melakukan kejahatan. Tapi justru mereka sukses, mereka berhasil. Ya, padahal tadi firman Tuhan berkata orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Kok mereka tidak direndahkan oleh Tuhan? Saudara-saudara, saya mau bilang kepada saudara, jangan melihat sekarang ini. Kenapa? Karena permainan atau game is not over. Permainan belum selesai. Perjalanan belum selesai. Ya. Kita jangan melihat saat sekarang. Kita harus melihat nanti bagaimana akhir perjalanan hidup orang itu. Mungkin sekarang dia belum direndahkan oleh Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, perjalanan belum selesai. Kalau kita membaca dalam Mazmur 73, ini Mazmur ditulis oleh Asaf. Asaf juga pernah mengalami seperti yang kita mungkin pernah alami. Yaitu apa? Dia cemburu, dia iri hati kepada orang-orang fasik. Karena dia melihat orang fasik ini walaupun menghujat Tuhan, walaupun mereka sombong, walaupun mereka ini ya tidak takut sama Tuhan, tapi kelihatan mereka sehat, mereka sukses, mereka berhasil, ya.
kelihatan mereka jauh dari kutuk. Sedangkan ini Asaf hidup benar, takut sama Tuhan, tapi kok hidupnya banyak masalah, banyak pergumulan. Wah, ini Asaf hampir-hampir saja tergelincir, hampir-hampir saja saudaraku merasa iri hati dan mau mengikuti gaya hidupnya orang fasik itu. Tapi untung, ada untungnya saudaraku ya. Sekali lagi, game is not over. Ya, permainan belum selesai, perjalanan belum berakhir. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur pasal 73, Mazmur pasal 73, ayatnya yang ke-17 dikatakan begini, ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi ini Asaf, dia hampir tergoda untuk ikut-ikutan menjadi orang fasik, tapi untungnya saudaraku dia tidak melakukannya sampai dia masuk ke tempat yang kudus dan dia mau melihat bagaimana akhir hidupnya orang fasik itu. Ya. Ternyata dalam ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Tuhan menaruh mereka orang fasik itu di tempat yang licin. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ternyata saudaraku memang belum saatnya direndahkan oleh Tuhan. Tapi nanti akan tiba saatnya. Karena Tuhan menaruh mereka di tempat-tempat yang licin. Dan sekali Tuhan bergerak, maka mereka akan binasa. Mereka akan direndahkan. Jadi kalau ada saudara-saudara yang hari ini, saudara mulai merasa iri hati dengan orang fasik, mau ikut-ikutan menjadi orang fasik, ikut-ikutan korupsi, ikut-ikutan nipu orang, berhenti saudaraku. Jangan ikut-ikutan melakukan dosa. Kenapa? Karena orang berdosa, orang fasik, itu ditaruh Tuhan di tempat-tempat yang licin dan tidak lama lagi akan binasa. Ya, pertanyaan yang kedua? Iya Pak, ada teman saya, dia sangat beriman kepada Tuhan. Dan juga dia hidupnya takut akan Tuhan dan juga sangat mengandalkan Tuhan. Tetapi Pak, hidupnya itu sulit dan banyak masalah dibandingkan teman-teman saya yang kurang beriman. Bagaimana ya Pak menurut Bapak? Ya, ini mirip-mirip nih pertanyaan yang pertama ya. Ada orang yang beriman, takut Tuhan, tapi hidupnya kok banyak masalah, ya macam-macam lah masalah datang. Nanti anaknya sakit, anaknya belum sehat, istrinya sakit, istrinya belum sehat, mertuanya sakit, ya mertuanya belum sehat, dia ditipu orang, ya uang belum kembali, perusahaannya bangkrut, ya macam-macam masalah datang silih berganti, bertubi-tubi masalah. Padahal dia aktif pelayanan, dia aktif ikut kelompok sel, dia cinta Tuhan, dia takut Tuhan. Ya, nah bagaimana menurut saudara melihat orang seperti ini? Ya, berarti imannya tidak bekerja dong, tidak berfungsi dong. Nah saudara-saudara, saya mau tanya sama saudara, kalau saudara beriman sama Tuhan, kalau saudara setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, saudara sedang mencari apa sih? Apakah saudara sedang mencari hal-hal yang duniawi atau saudara sedang mencari hal-hal yang rohani? Kalau saudara mencari hal-hal yang duniawi, maka pasti saudara akan kecewa. Kenapa? Karena nanti saudara akan menemukan ternyata tidak seperti apa yang saudara harapkan. Ya. Kalau saudara misalnya ya ke gereja supaya saudara bisa sukses berhasil, ternyata saudara sudah ke gereja, rajin ke gereja, ternyata tidak sukses-sukses. Wah, saudara bisa kecewa. Atau saudara misalnya ya memberi, karena sudah dengar khotbah, berilah maka kamu akan diberi. Jadi saudara memberi, nyumbang sana, nyumbang sini dengan harapan supaya nanti saudara juga akan diberi, dapat berkat dari Tuhan. Tapi ternyata saudara sudah memberi, ternyata tidak dapat berkat, malah saudara ditipu orang. Saudara bisa kecewa. Kenapa? Karena saudara beriman kepada Tuhan, melakukan hal-hal rohani, tujuannya untuk tujuan yang duniawi. Padahal sebenarnya kita harus melakukannya bukan untuk tujuan duniawi, tapi untuk tujuan rohani. Ya. Kenapa kita beriman sama Tuhan? Kenapa kita beribadah sama Tuhan? Kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita memberi kepada Tuhan? Bukan supaya kita mendapatkan hal-hal yang duniawi, tapi
supaya kita dapatkan hal-hal yang rohani, supaya kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, supaya kita bisa menyatakan cinta kita kepada Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh rohani kita, supaya kita bisa lebih dekat sama Tuhan, supaya kita bisa lebih setia kepada Tuhan. Jadi kita melakukannya untuk hal-hal yang rohani seperti itu. Sehingga saya percaya saudara tidak pernah akan kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena memang ini kita lakukan untuk hal-hal yang rohani. Saudara memberi, tapi saudara kemudian ditipu orang, gak apa-apa. Karena waktu saudara memberi, saudara sudah menyenangkan hati Tuhan. Saudara mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan itu pasti akan membawa keuntungan rohani bagi saudara. Jadi saya berharap setiap kali saudara melakukan segala sesuatu yang rohani harus dengan tujuan yang rohani, bukan untuk tujuan yang duniawi. Ya begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Nini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya kira pertemuan kita malam ini cukup ya. Dan saya berharap saudara bisa mengikuti pertemuan pada Kamis berikutnya. Kita akan melanjutkan dengan ucapan bahagia yang kedua dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi katakan, oh layak
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak Kau disembah ya Tuhan, layak menerima pujian kami, layak Tuhan Kau ditinggikan, diagungkan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.